salah satu ikhtiar kita yaitu diantaranya selalu bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah menggerakkan hati masyarakat ya untuk bersama-sama bagaimana bisa membangun senyum, karena senyuman itu butuh dibangun, kata Pak Andi ini ya temanya. Jadi senyum itu butuh dibangun. Dibangunnya dengan apa? Ya dibangun dengan berbagi kasih sayang, berbagi cinta. Sebuah pendar kehangatan dan ketakziman menyelimuti aula gedung Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah Bumi Jabal, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 12 Oktober 2025 pagi. Di bawah naungan tema yang begitu merengkuh, indahnya berbagi cinta dan kasih sayang dalam membangun senyum generasi emas penerus bangsa Indonesia, Yayasan Sosial Keagamaan ini kembali menggelar pengajian dan santunan rutin yatim piatu dan duafa, menghadirkan makna mendalam tentang kemuliaan berbagi. Sekira pukul 9 pagi, suasana hikmat mulai terasa. Dipimpin Kiai Rokani, lantunan tahlil yang menyejukkan jiwa di makam Trahnoto Hamijoyo leluhur dari Fauzi Ihsan, penyantun utama yang mengawal sejak pendirian Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah belasan tahun silam, membuka gerbang spiritualitas acara. Doa-doa yang terangkai menjadi jembatan harapan, memohon berkah bagi para penerima santunan, dan seluruh pihak yang berjuang dalam kebaikan ini. Kembali ke aula gedung, puncak acara spiritual kemudian diisi dengan tausiah yang mencerahkan dari Ketua Umum Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah Muhammad Abdul Aziz. Sejalan dengan spirit tema yang diusung, Ustaz Abdul Aziz menyampaikan pesan yang menyentuh kalbu tentang kemuliaan berbagi cinta dan kasih sayang. Dia menekankan bahwa ajaran Allah dan Rasul-Nya secara nyata mengajarkan umat untuk menjadi tiang penopang bagi mereka yang lemah, dan bahwa cinta sejati termanifestasi dalam kepedulian nyata. Kehangatan acara kian paripurna dengan kehadiran donatur utama Agus Supriyono, beserta orang tua Sugiarto Sumiati dan keluarga, yang menjadi simbol nyata dari gotong royong dan kemurahan hati umat. Kehadiran pelaut muda warga kampung Protokulon Desa Protomulyo ini menegaskan bahwa gerakan berbagi adalah sebuah panggilan jiwa yang melibatkan semua elemen masyarakat. Sebanyak 125 anak yatim piatu penerima santunan, didampingi puluhan orang tua atau wali tampak larut dalam ketakziman. Sorot mata mereka memancarkan haru yang bercampur kebahagiaan, bukan hanya karena bantuan materi yang diterima, melainkan lantaran kasih sayang tulus yang ditunjukkan oleh donatur maupun seluruh pengurus dan relawan yayasan yang hadir. Setiap senyum dan sapaan yang terurai menjadi bukti bahwa mereka tidak sendiri, melainkan dikelilingi oleh cinta dari keluarga besar Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah. Di sela acara, Ahmad Sodik, salah satu pengurus yayasan, kembali menegaskan bahwa, berkat dukungan para donatur dan pengelolaan yang profesional, Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah berhasil membuka Taman Pendidikan Quran atau TPQ dan Madrasah Diniyah Awaliyah atau MDA yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir, dengan jumlah santri atau peserta didik yang terus berkembang. Bahwa di Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah selalu menerima donatur yang handal, donatur yang potensial. Terima kasih kepada seluruh donatur di seluruh Nusantara. Kami akan mengembangkan satu yayasan ini akan menjadi yayasan yang sangat bonafit, karena yang pertama, penyantunan tiap bulan itu program sudah berjalan sekitar 13 tahun pada sampai dengan saat ini. Dan pengembangan yang lain adalah kita bisa mendidik atau bisa mengarahkan kepada masyarakat semuanya. Bagi anak-anak yang usia TPQ, MDA, itu Yayasan Al-Ikhlas sudah diberikan satu pendidikan formal yang pada sore harinya, jadi sekitar jam belajarnya jam 4 sampai jam setengah 6. Itu dibagi untuk anak yayasan, karena banyaknya donatur. Untuk banyaknya donaturnya akan digunakan juga sebagian untuk membiayai anak-anak yang ada yang sebagian mondok di pondoknya Bapak Ustadz Ali, yang mondok Bapak Alimah dan yang lain sebagainya. Itu nanti kita akan memberikan satu support biayanya. Dan yang pertama itu biaya dari Yayasan Al-Ikhlas itu yang sebagian akan disalurkan kepada anak-anak yang sekolah di TPQ. Kan bagi anak-anak yayasan akan diberikan satu kemudahan, yaitu kapan saja bisa mendaftar di TPQ yayasan ini. Juga bagi masyarakat sekitar yayasan
bisa untuk belajar, yang usianya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang usianya di sekitar 20 tahun sampai dengan 70 tahun belajar Al-Quran di Yayasan Al-Ikhlas ini masih bisa diterima. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh khalayak umum, bagi masyarakat sekitar, itu yang penting untuk kita bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Dalam narasi yang indah ini, Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah tidak hanya memberikan santunan, tapi juga menanamkan benih harapan dan rasa dicintai pada generasi emas penerus bangsa. Mereka percaya bahwa senyum yang tercipta hari ini adalah pondasi kokoh bagi karakter anak-anak yang kelak akan memimpin Indonesia. Menjelang kumandang azan zuhur, seluruh rangkaian acara ditutup dengan torehan makna yang mendalam. Pengajian dan santunan rutin bulan Oktober ini bukan sebatas seremoni, melainkan sebuah perayaan cinta, kasih sayang, dan kepedulian yang abadi. Memastikan bahwa kemuliaan berbagi akan terus menjadi lentera di Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah. Langsung terus.